Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Satrio Wicaksono, NIM 0551888617, mahasiswa Prodi Sistem Informasi UT Surabaya. Pada video ini saya akan melakukan praktek beberapa perintah dasar dari Command Prompt Windows yang berkaitan dengan pengelolaan direktori dan jaringan komputer. Nah, tujuan dari praktek ini adalah untuk memahami fungsi setiap perintah, cara penggunaannya, serta informasi apa yang dapat diperoleh dari hasil perintah tersebut. Nah, sebelum memulai ini saya sudah membuka Command Prompt. Bukanya bisa di Windows, terus ketik aja cmd seperti ini. Oke, untuk perintah pertama ini ada cd, cls, ipconfig, ping, netstat, tracet, petping, nslookup, nest, root, dan net. Untuk perintah pertama ya, yaitu cd. Perintah cd ini merupakan singkatan dari change directory. Fungsi perintah ini adalah untuk melihat posisi directory atau folder yang sedang aktif di Command Prompt. Ini ya, cd. Nah, ini untuk folder yang aktif saya ada di user/nayu. Nah, setelah itu menampilkan folder saat ini seperti ini. Nah, selain untuk melihat lokasi, perintah cd juga bisa digunakan untuk berpindah folder. Contohnya kita pindah ke cd download. Nah, kita langsung pindah ke cd download seperti itu. Setelah itu kita mencoba untuk perintah cls. Nah, perintah cls ini digunakan untuk membersihkan layar Command Prompt. Saya coba mengetik cls. Nah, setelah saya mengetik cls dan enter, semua teks atau hasil perintah sebelumnya akan hilang dari layar. Perintah ini tidak menghapus data atau file, cuman hanya membersihkan tampilan layar Command Prompt yang agar terlihat lebih rapi. Nah, perintah ini biasanya berguna untuk kita saat sudah banyak menjalankan banyak perintah ya, dan ingin memulai tampilan baru yang lebih bersih. Setelah itu cls / tanda tanya, cls tanda tanya. Nah, tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan suatu perintah. Nah, karena kita di cls / tanda tanya, nah ini hasil bantuannya bisa sangat singkat karena fungsi cls itu memang sederhana, yaitu membersihkan layar seperti ini. Nah, clear the screen seperti itu. Nah, perintah ini bisa kita dapat memahami beberapa perintah di Command Prompt menyediakan informasi bantuan apabila ditambahkan parameter / tanda tanya. Setelah itu dir / tanda tanya. Nah, perintah dir itu digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam suatu direktori, sedangkan / tandanya digunakan untuk menampilkan bantuan tentang cara penggunaan perintah dir seperti ini. Nah, setelah menjalankan perintah ini, Command Prompt ini menampilkan berbagai informasi tentang parameter yang bisa digunakan bersama perintah dir. Setelah itu kita pindah ke ipconfig. ipconfig. Nah, perintah ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan pada komputer. Setelah saya coba tekan enter, nah
akan muncul informasi seperti IPv6, temporary IPv address, wireless LAN adapter, lokal LAN, seperti ini ya. Nah, perintah ini biasanya sering digunakan ketika ingin mengecek apakah komputer sudah mendapatkan alamat IP dengan benar. Setelah itu kita ke IP config/all. Nah, perintah ini menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap dari IP config biasa. Tambah all ini akan lebih lengkap. Biasanya akan ada DHCP, alamat fisik, adapter jaringan, DHCP, DNS, seperti itu, lebih lengkap informasinya. Nah, setelah itu IP config slash tanda tanya. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk penggunaan slash tanda tanya itu untuk menampilkan bantuan mengenai penggunaan IP config. Nah, ini ada bantuan, fungsi-fungsinya seperti apa, seperti itu. Nah, ini setelah itu kita coba IP config release. Nah, perintah IP config release ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari DHCP. Nah, ini DHCP ini adalah layanan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer dalam jaringan. Oke, contohnya seperti ini ya. Saat ini saya terhubung dengan internet ya. Yang tadi kita cek tadi, kita punya IP 192.168.1.7. Saya coba sekarang IP release. Kita coba cek lagi IP config. Kita tidak mempunyai IP address atau terputus dari jaringan. Nah, kita tidak mempunyai IP address pada saat ini. Nah, setelah perintah ini dijalankan, alamat IP pada adapter jaringan dapat menjadi kosong atau tidak aktif sementara. Perintah ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan saat terjadi masalah koneksi jaringan dan kita ingin meminta IP baru. Seperti itu. Nah, cara meminta IP barunya seperti apa? Kita lanjut ke IP config renew. Config renew seperti ini. Nah, perintah ini digunakan untuk meminta IP baru dari DHCP server. Nah, setelah itu kita dapat IP lagi, IP yang sama ya, 1.7, IP yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu kita IP config display DNS. IP config display DNS ini berfungsi untuk menampilkan isi cache DNS pada komputer. Dan DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan nama domain seperti Google menjadi alamat IP. Nah, cache DNS ini menyimpan riwayat hasil penerjemahan domain agar akses berikutnya lebih cepat. Kita coba. Nah, ini cache-nya /flash DNS. Nah, flash DNS ini digunakan untuk membersihkan cache DNS pada komputer. Nah, setelah dijalankan biasanya akan muncul pesan bahwa DNS resolver cache berhasil dibersihkan, seperti ini.
Nah, IP udah saya konfigurasi successful flash di DNS resolver change seperti itu. Setelah itu kita coba IP config register DNS. Nah, register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama komputer dan alamat IP ke DNS server. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk pada jaringan yang memakai DNS internal, misalnya jaringan kantor atau jaringan organisasi. Kita coba register DNS. Nah, kita sukses request evaluation seperti itu. Setelah itu kita coba ping digunakan untuk mengecek apakah komputer dapat terhubung ke alamat tujuan, baik berupa domain maupun alamat IP. Coba kita ping. Ini saya akan mencoba ping untuk alamat domain Google ya. Google itu 8.8.8 seperti ini. Kita terhubung ya sama Google. Atau saya coba untuk mengeping alamat IP yang digunakan, mungkin HP saya. Kita coba mengeping untuk routernya ya, 168. Saya coba untuk routernya, biasanya router itu satu terhubung ya. Nah, jika muncul tulisan reply from seperti ini, nah itu berarti terhubung ke tujuan. Misalnya kalau tidak terhubung itu biasanya bisa akan muncul RTO atau request timeout. Coba ping yang tidak ada, mungkin seperti ini. Ini karena alamat 100 itu tidak ada, jadi kita reply from, tidak ada yang menggunakan IP tersebut. Nah, setelah itu kita mencoba untuk netstat. Dan stat ini digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif pada komputer. Coba. Nah, seperti ini ya. Ini yang sudah. Nah, hasil perintah ini biasanya menampilkan informasi seperti protokol, local address, foreign address, atau status koneksi seperti ini. Nah, misalkan contohnya status stabilized seperti ini, berarti koneksi sedang aktif. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk melihat aktivitas koneksi jaringan yang sedang berjalan pada komputer. Nah, seperti ini. Berikutnya kita coba tracer. Nah, tracer ini adalah untuk melacak jalur koneksi dari komputer kita menuju ke alamat tujuan. Nah, saya coba untuk tracer google.com seperti ini.
Nah, biasanya perintah ini biasanya setelah perintah ini dijalankan akan muncul daftar jalur atau hop yang dilewati oleh paket data sebelum sampai ke server tujuan. Nah, setiap baris ini menunjukkan perangkat jaringan yang dilewati, misalnya seperti router dari jaringan lokal, penyedia layanan internet atau ISP, hingga server tujuan nanti seperti ini. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk mengetahui di bagian mana koneksi mengalami hambatan atau gangguan. Nah, seperti ini. Nah, terusnya muncul. Setelah itu kita lanjut ke pet ping. Nah, pet ping ini merupakan gabungan fungsi dari ping sama tracer. Kita coba lagi ping google.com. Nah, perintah ini tidak hanya menampilkan jalur koneksi menuju tujuan, tapi juga memberikan informasi mengenai kehilangan paket atau packet loss pada jalur tersebut. Proses pet ping ini biasanya membutuhkan waktu lebih lama dibanding ping atau tracer, karena perintah ini melakukan analisis jaringan secara lebih detail. Nah, perintah ini berguna untuk mendiagnosis masalah jaringan, terutama jika koneksi terasa lambat atau tidak stabil. Setelah itu kita coba ns lookup. Nah, ns lookup ini digunakan untuk mengecek informasi DNS dari sebuah domain. Kita coba lagi google.com. Setelah dijalankan, command prompt akan menampilkan server DNS yang digunakan dan alamat IP dari domain yang dicari. Perintah ini berguna untuk memastikan apakah sebuah nama domain dapat diterjemahkan menjadi alamat IP dengan benar. Nah, misal kalau DNS bermasalah, ini perintah ini dapat membantu mengetahui apakah gangguan terjadi pada proses penerjemahan domain. Seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke net. Nah, net ini digunakan dari singkatan dari network shell. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan melalui command prompt. Nah, biasanya setelah menjalankan net, tampilan command prompt dapat berubah masuk ke mode konfigurasi nets. Nah, setelah keluar ini, kita mencoba exit. Nah, biasanya contoh penggunaan lain dari net adalah untuk melihat konfigurasi jaringan, mengatur firewall, atau mereset konfigurasi jaringan tertentu. Nah, tapi untuk perintah ini harus digunakan dengan hati-hati karena dapat mengubah pengaturan jaringan pada komputer. Setelah itu kita ke root. Nah, perintah root ini digunakan untuk melihat atau mengatur tabel pada komputer, tabel routing pada komputer. Nah, tabel routing ini biasanya digunakan untuk komputer mengirim data ke jaringan lain. Kita coba root print. Nah, ini tabel routing ini berisi informasi jalur yang digunakan komputer untuk mengirim data ke jaringan lain. Kita dapat melihat jalur-jalur jaringan ya, gateway, interface, dan metriknya seperti ini. Nah, biasanya perintah ini sering digunakan oleh admin jaringan atau teknisi jaringan ya untuk pengecekan. Setelah itu yang terakhir kita coba net. Nah, perintah net ini digunakan untuk mengelola berbagai layanan jaringan di Windows.
Nah, jika diketik coba cuman net saja, biasanya command prompt akan menampilkan daftar penggunaan perintah net. Contohnya antara lain chat, net user, chat, net use, net time, net stop, net statistik seperti itu. Kita coba untuk net user. Nah, seperti ini. Nah, net user itu untuk menampilkan daftar user pada komputer. Nah, karena saya cuman pakai sendiri, jadi usernya cuman kelihatan cuman satu. Seperti itu. Kita coba net view. Biasanya perintah ini digunakan untuk melihat komputer atau perangkat yang tersedia dalam jaringan, tergantung kondisi jaringan yang digunakan. Perintah net biasanya banyak digunakan dalam administrasi jaringan Windows biasanya. Nah, karena saya cuma sendiri, jadi nggak ada grup yang available ya, yang tersedia. Oke, demikian praktek perintah dasar command prompt dan jaringan komputer yang saya lakukan pada video ini. Dari praktek ini dapat disimpulkan bahwa command prompt menyediakan banyak perintah penting untuk membantu pengguna dalam melihat directory, membersihkan layar, mengecek IP, memperbarui IP, membersihkan DNS, dan lain-lain. Nah, semoga praktek ini dapat menambah pemahaman saya mengenai dasar-dasar jaringan komputer melalui command prompt. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.